Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Setiawan dengan NIM 50301101205, nomor urut absen 07 dari kelas PMIA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas MIT kami, mata kuliah Demografi dan Kependudukan. Langsung saja, nomor 1. Model transisi demografi adalah sebuah model yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan dalam statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan pertumbuhan penduduk. Seiring dengan berjalannya waktu, model ini pada awalnya dibuat berdasarkan data-data statistik kependudukan negara-negara Amerika Utara dan Eropa dari waktu ke waktu. Ada 4 tahap-tahapnya, yaitu yang pertama, tahap extensiori. Pada tahap ini, masyarakat berada pada kondisi pra-industri, di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya persediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah, hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tidak heran pada tahap ini peran anak sangat penting untuk menjenjang perekonomian keluarga, sebab pendidikan tidaklah penting. Tahap kedua yaitu early spending. Tingkat mortalitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti di Laos, Yaman, Palestina, dan Afghanistan. Ada 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Tahap ketiga yaitu rate expanding, di mana tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang mulai diterapkan oleh masyarakat. Perubahan menuju industrialisasi dari pertanian menjadi masyarakat industri, adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang wanita boleh bekerja. Tahap 4, low stations. Kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Beberapa teori mengatakan jika pada tahap 4, penduduk di suatu negara akan tetap berada pada tingkat ini. Contoh negara yang berada pada tahap ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan keseluruhan benua Eropa. Kedua, indikator yang digunakan dalam menganalisis penduduk. Ada 2 indikator, itu indikator demografi dan indikator non-demografi. Yang pertama, indikator demografi. Indikator demografi kependudukan seperti jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk merupakan komponen yang dilakukan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa ini memiliki peran dan kontribusi langsung terhadap perubahan komponen demografis. Jika komponen demografis ini dapat ditata menuju pertumbuhan penduduk yang seimbang, sudah pasti tidak akan mempengaruhi komponen non-demografis. Indikator kedua, indikator non-demografis, yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera, sejahtera 1, indeks pembangunan manusia atau HDI, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, melek huruf atau lama sekolah, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Tiga model piramida penduduk, yaitu ada piramida penduduk muda, bisa dilihat di atas dengan ciri-ciri sebagian besar penduduk berusia muda. Kedua, penduduk lanjut usia relatif sedikit. Ketiga, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Keempat, pertumbuhan penduduk sangat cepat. 5, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan.
6. Rasio ketergantungan besar. 6. Sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang. Piramida stasioner. Piramida stasioner ini merata sehingga ada yang menyebutnya sebagai bentuk granat, padahal pada piramida ini tingkat kelahiran dan kematian seimbang atau tetap. Stasioner biasanya terdapat di negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner yaitu penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama, tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian rendah, pertumbuhan penduduk mendekati 0 atau lambat. Ketiga, piramida konstruktif tua. Sebagian besar penduduk berada kelompok usia dewasa atau tua. Piramida ini menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Jadinya pertumbuhan penduduknya rendah. Contoh negara Jerman, Swiss, dan Belgia. Ciri-ciri piramida penduduk tua. Jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. Tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian. Pertumbuhan penduduk terus berkembang. Ketiga, perbedaan mendasar data demografi, yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun dan menyusun serta menertibkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu, suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Kedua, registrasi penduduk, yang mana sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal atau perpindahan atau bisa disebut migrasi, dan pengangkatan anak atau adopsi. Ketiga, survei. Hasil survei penduduk dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan. Keduanya hanya menjadikan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dilakukan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas, namun informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biasanya survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel. Nomor 4. Teori fertilitas ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Yang pendekatan sosial. Pendekatan sosial di sini ialah pendekatan multi aksi yang menyegarkan bantuan standar minimal dasar bagi orang miskin atau orang yang memiliki masalah sosial yang dibarengi dengan sentuhan sosial bahkan personal approach. B. Pendekatan ekonomi adalah kemampuan dalam menghasilkan laba atau menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari biaya produksi. Oleh sebab itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin berhasil perusahaan tersebut. 5. Bisa dilihat di sini itu kita disuruh mencari GVR dan SF. Nah, sebelum itu apa itu GVR? Adalah nama indikator angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau bisa disingkat GVR. Konsep definisi jumlah kelahiran hidup per 1000 wanita usia 15 sampai 49 tahun atau 15 sampai 44 tahun. Dan angka ASF itu angka kelahiran menurut umur atau konsep definisi banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15 sampai 49 tahun. SFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola SFR membentuk huruf U terbalik. Nah, ini jawabannya. Rumus GFR itu B per P kali K dengan keterangan GFR angkatan kelahiran umum, B jumlah kelahiran, P jumlah penduduk usia 15 sampai 49 tahun, K konstanta biasanya 1000. Nah, GFR di sini sudah ada. Nah, dijawab dengan pendapatan itu hasilnya 32 bayi. Nah, di sini ada SFR-nya. Bisa juga dilihat jawabannya. Tidak usah saya jelaskan, bisa dilihat di layar depan Anda. Nah, yang nomor terakhir, pengertian standarisasi dan macam-macamnya.
Jadi, standarisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atau komparabel antara beberapa polisi atau subgrup dengan memperhitungkan komponen utama seperti perbedaan umur dan seks pada komposisi populasi atau subgrup yang berbeda. Standarisasi ukuran kematian dilakukan agar dapat melakukan perbandingan angkatan kematian dengan lebih akurat, terutama untuk angka-angka ukuran kasar. Biasanya angka kematian kasar CDR distandarisasi menurut struktur umur untuk pengurangan efek dan perbedaan dalam struktur umur antar penduduk dalam dua atau lebih wilayah atau negara. Ada dua standarisasi, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Nah, standarisasi langsung ini adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian spesifik menurut umur atau ASDR dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Standarisasi tidak langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian spesifik menurut umur ASDR standar yang kemudian diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angkatan kematian yang diperkirakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.